Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Ini Mbak Aisyah betul? Iya Bu, saya yang kemarin menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Baik, sebelumnya Ibu minta maaf konseling pada hari ini dilakukan secara online karena keadaan masih pandemik ya. Iya Bu, nggak apa-apa kok. Oh iya, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah saya baik Bu keadaannya. Alhamdulillah Bu, keadaan saya baik. Dan kalau Ibu gimana kabarnya? Oh iya, Alhamdulillah Ibu baik juga. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Ratna Santika, Ibu biasa dipanggil Ratna, Ana, dan Nana, terserah Mbak Aisyah mau manggil Ibu apa. Gimana kalau saya panggil Ibu Ratna, boleh nggak Bu? Boleh dong, senyaman Mbak Aisyah aja. Iya Bu. Oh iya, kalau boleh tahu Mbaknya ini biasa dipanggil apa ya? Kalau saya terkadang di rumah itu biasa dipanggil Siti atau enggak Aisyah, Bu. Oke, kalau Ibu panggil Mbak Ais, boleh? Boleh kok, Bu. Oke, kalau boleh tahu Ais sekolah di mana? Saya sekolah di SMK Sudirman, Bu. Oh, yang dekat Mall Cijantung itu ya? Iya, Bu, benar. Yang dekat Mall Geraha Cijantung. Enak dong ya, bisa mampir ke mall untuk nongkrong bareng temen-temen. Enak dong, Bu. Ibu kok tahu sih? Tahu dong, karena Ibu memang sudah jadi kebiasaan anak muda. Oh iya, sebelumnya Ibu mau ngasih tahu nih ke Ais, sebelumnya Ais udah duduk dalam kondisi nyaman belum? Mungkin pengen lebih rileks lagi duduknya gimana? Udah nyaman? Sudah kok, Bu. Saya sudah nyaman dengan posisi duduk. Jadi kedatangan Ais ke sini pasti ada yang ingin diceritakan sama Ibu. Untuk mengungkapkan permasalahan yang Ais lagi alamin. Ais tenang aja, nggak usah cemas, khawatir, ataupun takut. Karena apapun yang Ais sampaikan, insya Allah Ibu akan rahasiakan dan insya Allah akan terjamin. Lalu sebelum kegiatan dimulai, kita sepakati dulu ya waktunya. Baik, Bu. Kira-kira Mbak Ais butuh waktu berapa lama? Apa 30 menit cukup? Menurut saya 30 menit itu insya Allah cukup sih, Bu. Oke, berarti waktu yang sudah kita sepakati 30 menit ya. Oke, Bu. Oke, langsung kita mulai ya. Ibu penasaran nih, kira-kira Ais datang ke sini ada yang ingin dibicarakan? Permasalahannya tentang apa? Iya, jadi gini sih Bu, berawal dari hobi saya ya. Saya suka nonton
masak-masakan, kayak saya tuh nyari resep-resep masak gitu di YouTube atau di Google, terus saya coba-coba kan ya Bu, terus tiba-tiba saya itu tertarik mengenai make up, akhirnya saya sering lihat-lihat beauty vlogger gitu dan saya coba-coba juga. Nah, terkadang hasil yang masak itu kadang itu suka gagal, kadang berhasil, terus make up-nya yang saya coba terkadang sering dikritik orang kalau make up saya terlalu berlebihan gitu, Bu. Gitu. Kira-kira nih, menurut Ais kan pasti datang ke sini karena ingin Ais bagi, ada yang ingin Ais ceritakan ke Ibu. Ais tadi bilang kalau Ais terlalu berlebihan atau terlalu fokus dengan hobi-hobi Ais seperti sering nonton, masak-masakan, mencari tahu resep-resep yang mungkin belum pernah Ais coba, dan nonton beauty vlogger juga ya. Nah, apa sih permasalahan Ais karena Ais terlalu fokus atau lebih mementingkan hobi Ais? Iya, jadi karena terlalu fokus dengan semua hobi saya dan selalu dikritik yang tidak enak sama orang-orang di sekitar maupun orang yang di luar masyarakat gitu, sampai akhirnya saya tuh terus coba dengan berusaha keras, akan tetapi saya melupakan semua tugas-tugas di sekolah, Bu, dan menyebabkan semua nilai saya di sekolah itu jadi menurun dan jadi bahan omongan juga sama guru-guru dan teman-teman di sekolah. Setiap ada tugas kelompok itu nggak ada yang mau sekelompok sama saya, Bu, karena nilai saya yang kecil gitu. Dan penyebab itu semua karena saya terlalu fokus dengan hobi saya sendiri. Oke. Jadi permasalahan Ais itu. Tapi sebelumnya Ais pernah nggak kayak cuek, eh cuek nggak dengan hobi Ais atau biasa aja? Sebelumnya sih saya itu biasa aja sih, Bu. Dan semua tugas-tugas kepegang juga sama saya. Dan saya dikenal guru kalau saya itu murid yang tergolong anak yang rajin, karena setiap ada tugas pasti langsung saya kerjain tuh, Bu. Dan teman-teman yang pada jauhin saya itu dulu deket banget dengan saya, Bu. Tapi semenjak nilai saya turun, mereka semua menjauh. Dan saya jadi bahan omongan guru-guru juga. Berarti baru ya semangat mengembangkan hobi kamu tuh sampai lupa dengan semua tugas-tugas di sekolah, nggak ada waktu buat ngerjain tugas, dan nilai kamu juga menurun. Cuman karena nonton YouTube masak-masakan dan nonton beauty vlogger, terus kamu juga belajar sambil niruin, dan itu hanya sekedar hobi kamu ya. Tapi ada permasalahan lagi, kamu belajar make up terlalu berlebihan, sampai pada akhirnya kamu diejek karena terlalu berlebihan, dijauhin teman, dan jadi bahan omongan sama guru-guru di sekolah. Betul begitu, Mbak? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya nih, kan sekarang Ibu udah tahu permasalahan kamu seputar itu, terus berpengaruh juga sama nilai kamu di sekolah. Nah, ada nggak sih keinginan kamu kayak berusaha untuk gimana sih pengen banget punya nilai
bagus tapi tetap nggak ninggalin hobi dan nggak tapi tetap nggak ninggalin hobi yang kamu suka. Ada nggak sih punya keinginan kayak gitu? Kalau diri pribadi saya sih emang ada sih Bu, tentunya pasti ada. Nah, tapi mungkin susah ya Bu, karena saya males juga sih. Bawaannya itu kayak pengen nonton, terus pengen nyoba-nyoba masak yang lain, terus pengen nyoba make up yang lain juga, kayak gitu terus. Tapi keinginan saya sih kayak gitu pasti ada. Jadi ada ya keinginan mau memperbaiki nilai sekolah, UTS, UAS gitu. Tapi nggak pengen, maksudnya jangan sampai nilai AIS turun hanya gara-gara nonton YouTube. Sebisa mungkin nilai bagus, tapi masih bisa nyempatin waktu untuk nonton YouTube. Niru-niru make up dan belajar masak gitu. Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan Ais udah cerita-cerita nih ke Ibu tentang permasalahan Ais. Nah, sekarang Ibu pengen tahu deh, kira-kira ada nggak sih keinginan Ais berubah ke hal yang lebih positif lagi? Kan tadi Ais udah jawab tuh, kalau Ais pengen tetap nilai Ais tuh bagus, maksudnya kayak dulu lagi, nilai Ais tuh stabil, terus kayak nilai UTS, UAS, dan semua nilai-nilai mata pelajaran lainnya. Tapi Ais tetap mau nonton YouTube, ikut-ikut tutorial make up, terus sama nyoba-nyoba resep masakan yang belum pernah Ais coba. Tapi Ais tetap lebih bertekad untuk memperbaiki nilai Ais di sekolah gitu ya. Itu keinginan Ais untuk memperbaiki nilai Ais di sekolah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari permasalahan tersebut, ada nggak sih keinginan Ais nih untuk berubah? Nah, sekarang pertanyaan itu, kira-kira apa sih yang menghambat keinginan Ais yang tadi? Kira-kira hambatannya itu apa aja? Kalau dari saya sih, Bu, paling hambatannya itu yang tadi saya katakan dari awal ya, Bu. Saya itu malas. Terus yang kedua itu kadang tuh saya itu orangnya kayak kurang percaya diri. Karena kalau misalnya saya nih ya, saya kan sudah make up-an, saya langsung diejek gitu sama teman-teman, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Tapi kalau misalnya saya tidak make up-an, saya lebih tidak percaya diri gitu, Bu. Jadi ada hambatan yang Ais alami untuk mencapai keinginan Ais. Yang pertama, rasa malas. Mungkin karena rasa malas itu Ais jadi berpengaruh ke nilai dan ke prestasi belajar Ais. Terus sama lagi yang kedua, Ais itu kurang percaya diri. Kalau misalnya Ais make up, Ais diejek. Kalau misalnya Ais nggak make up, Ais malah jadi nggak pede untuk keluar. Jadi tadi kan Ais udah tahu nih hambatan Ais. Nah, kira-kira gimana sih cara Ais nih? Pasti ada kepikiran Ais pengen dapat nilai bagus, pengen dapat nilai bagus lagi nih, tapi Ais tetap mau nonton YouTube. Nah, itu ada nggak sih cara Ais tuh ya bisa melawan tadi hambatannya kayak males, sama kurang percaya diri. Nah, itu gimana sih caranya? Paling ya Bu, kalau misalnya males itu saya balik lagi kan. Saya kalau dulu nih biasanya saya nonton sampai lupa waktu baru mengerjakan PR atau kalau sudah
merasa capek tugas, saya tidak megang tugas tersebut. Nah, sekarang saya ingin membalik itu semua dengan cara saya, dengan mengerjakan tugas sekolah dulu, baru saya buka YouTube. Terus kalau nggak percaya diri, mungkin saya akan lebih sering baca-baca suatu motivasi di dalam diri agar saya lebih percaya diri lagi. Jadi gitu. Evaluasi untuk diri Ais untuk mewujudkan keinginan Ais tuh lebih membalikan posisi begitu ya. Kayak dulu nonton nih dari tutorial cara Ais, dari tutorial cara buat Ais ke tahap sampai ke tahap akhir. Nah, terus kalau ada sisa waktu atau kalau udah kecapean, Ais ngerjain dan mengabaikan tugas kayak misalnya udah capek kecapean sampai akhirnya keinginan untuk apa belajar atau ngerjain itu Ais gitu. Nak, bentar nak, gak ada suaranya nak. Gak ada suaranya. Kok bisa? Gue pending ya? Iya, lu gak ada suaranya. Sekarang ada gak? Ada. Oke, kita ulang. Oh, jadi gitu. Evaluasi untuk diri Ais untuk mewujudkan keinginan itu lebih kembalikan posisi gitu ya. Nak, bentar nak. Gak ada suaranya, sumpah. Kenapa? Lu ketiban kali itunya, HP-nya. Speakernya. Kependem. Iya, gak ada suaranya gitu. Sekarang enggak kan? Udah enggak itu. Oke, jangan sampai yang ketiga kalinya nggak ada lagi. Oh, jadi gitu. Evaluasi untuk diri Ais tuh untuk mewujudkan keinginan Ais tuh dengan cara membalikkan posisi gitu ya. Kayak dulu, misalnya dulu kan Ais lebih mementingkan nonton dulu, buka YouTube dulu, buka-buka tutorial makeup dulu, kayak cari tahu tutorial buat alis, sampai ke kayak cara membuat kontur gitu. Nah, setelah itu kamu juga baru belajar atau ngerjain tugas. Tapi kalau misalnya kamu kecapean, kamu jadi males, nggak mau untuk ngerjain tugas atau belajar. Begitu. Nah, kalau misalnya sekarang kan kamu kayak ingin membalikkan lebih ke belajar dulu, ngerjain tugas dulu, baru kamu buka-buka YouTube, begitu ya? Kayak ngeliat tutorial begitu. Iya, Bu. Oke, kita masih lanjut ya dari permasalahan kamu yang tadi. Nah, kan tadi kamu bilang tuh, kalau kamu tuh pengen banget untuk wujudin keinginan kamu supaya nilai kamu bagus lagi dengan cara tadi melawan hambatan kamu yang males sama nggak percaya diri. Nah, kira-kira nih, kamu bisa nggak sih menetapi langkah-langkah kamu ke depannya
tuh harus seperti apa, kayak seperti yang kamu bilang kalau kamu tuh ingin membalik, gimana tadi coba tolong dijelasin Mbak? Iya Bu, jadi gini, kalau dulu kan saya lebih mementingkan nonton YouTube dulu baru ngerjain tugas sekolah. Nah, kalau sekarang itu kayak kebalikannya gitu Bu. Jadi tuh saya sekarang lebih mengutamakan tugas sekolah sama belajar dulu, baru saya membuka YouTube kalau tugas sekolah itu udah selesai dikerjain gitu, Bu. Oke, jadi salah satunya dengan cara tadi ya mengubah kayak dulu, kayak nonton dulu ngerjain tugas, terus kalau sekarang belajar dulu, setelah itu ngerjain tugas, baru nonton. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi kan kamu udah jelasin ke Ibu, kalau kamu itu punya keinginan, kamu pengen nilai sekolah kamu tuh pengen lebih baik lagi, gitu kan? Terus kamu juga udah nyebutin tapi kamu ada hambatan nih untuk mewujudkan mimpi kamu. Nah, hambatannya itu ada 2. Yang pertama rasa malas, terus yang kedua rasa tidak percaya diri. Salah satu keinginan kamu udah bagus banget. Terus salah satu upaya kamu untuk memperbaiki nilai kamu itu juga kalau menurut Ibu itu meningkatkan hobi kamu. Kalau menurut Ibu tuh udah bagus banget, kamu udah berusaha untuk menukar posisi yang tadinya kamu lebih milih mementingkan hobi, kayak lebih mementingkan hobi kamu dulu, setelah itu kamu baru nonton sama buka tutorial make, baru kamu ngerjain tugas. Sekarang usaha dan memiliki keinginan untuk ngutamain tugas dulu, baru buka-buka YouTube, begitu? Iya, Bu, benar. Sekarang Ibu pengen nanya nih sama kamu. Tadi kan kamu bilang ada dalam satu hari itu bisa nonton YouTube sampai waktu. Nah, kira-kira ada nggak sih dalam satu hari itu kamu free dari YouTube, bener-bener Ais ya dulu yang mana dalam hari itu fokus belajar dan belajar. Hari tanpa YouTube, kira-kira Ais bisa nggak? Kayaknya sih Bu, nggak bisa sih Bu. Kayak gimana ya? YouTube itu menurut saya sangat penting gitu di dalam hidup saya, Bu. Dalam sehari aja kita nggak bisa, kamu nggak bisa dalam sehari tanpa YouTube? Nggak bisa, Bu. Karena saya tuh orangnya cepet bosen gitu, Bu. Jadi saya harus nonton YouTube terus-terusan. Cuman kalau disuruh nggak apa sih namanya kalau ditanya bisa atau enggak tanpa YouTube sehari itu ya jawabannya nggak bisa, Bu. Oh, begitu. Berarti kamu masih punya keinginan untuk nonton YouTube? Kayak buka tutorial make up, terus nyoba-nyoba resep baru begitu ya? Sebenarnya tuh saya tuh nonton tutorial make up, terus belajar make up, karena saya pengen jadi artis Korea yang biasa saya tonton di drama Korea gitu, Bu. Tahu nggak sih, Bu?
Gitu. Ibu mau tanya nih, sebenarnya drama Korea apa sih yang membuat kamu sampai terobsesi banget sama artis yang ada dalam drama itu? Dan artisnya itu siapa sih sampai kamu kayak gak bisa banget gitu dari YouTube? Saya tuh Bu ngefans banget sama Jisoo, Lee Min Ho, terus masih banyak lagi deh Bu. Pokoknya kalau Jisoo itu kan yang ada di Blackpink, yang main peran juga di drama Korea. Apa ya? Saya lupa Bu namanya drama tersebut. Kayaknya susah gitu Bu dramanya. Terus kalau Lee Min Ho itu dia yang main peran di City Hunter kalau nggak salah sih Bu. Berarti kamu tahu dong sebenarnya penyebab kamu kecanduan nonton YouTube kayak nyoba-nyoba tutorial make up gitu. Nah, karena mungkin kamu itu terobsesi dengan cowok-cowok dan cewek-cewek Korea yang mukanya tuh lonjong, gitu nggak mancung, glowing, terus mukanya mulus-mulus. Makanya kamu nonton YouTube buat lihat beauty vlogger, tutorial make up ala-ala Korea begitu. Iya Bu, kayak gitu. Sampai kamu tuh sempet diejek sama temen-temen gara-gara kamu tuh make up-nya terlalu berlebihan, nggak sesuai sama warna kulit kamu gitu. Iya Bu. Nah, sekarang Ibu ngasih pertanyaan nih ke kamu. Kira-kira bisa eh, kira-kira bisa nggak sih kecantikan kamu itu bikin kamu jadi pinter? Kalau dari saya sih enggak sih Bu, tapi ya gimana ya, emang nggak bisa bikin saya pinter, cuman menurut saya jadi buat diri saya pede gitu Bu, jadi lebih fresh sama bikin diri saya itu menjadi terhibur gitu Bu. Gitu. Jadi kamu tuh intinya kamu tuh nggak bisa sehari bebas dari YouTube, gitu. Benar Bu. Oke, karena tadi kamu sudah punya keinginan buat berubah rencana, nah sekarang Ibu pengen kamu nulis di suatu kertas. Oke Bu, sebentar ya Bu, saya ambil kertasnya dulu. Udah ada nih Bu. Oke, sekarang Ais coba ambil kertas sama pulpen satu. Udah ya tadi ya? Udah nih Nah, Bu. kamu kan udah megang kertas nih. Jadi nanti kamu tulis nama kamu, keinginan kamu apa, sama nanti rencana untuk mewujudkan keinginan kamu itu apa. Ibu beri waktu kamu itu 5-10 menit ya. Iya Bu. Baik, dimulai dari sekarang. Sudah Bu. Oke, kalau sudah. Nah, jadi nanti kertas ini bukan buat ibu, tapi buat kamu. Jadi nanti kamu yang pegang supaya apa? Supaya kamu ingat kalau kamu itu punya keinginan dan kalau kamu itu pengen balik lagi ke dalam hal prestasi
sekolah. Terus nanti dalam rencana kamu mewujudkan keinginan kamu, nah ini kan udah kamu tulis ya, dari keinginan yang kamu pengen jadi lebih baik lagi dalam hal prestasi di sekolah. Terus kamu juga nulis rencana kamu dalam hal mewujudkan keinginan kamu dengan cara yang ini udah kamu tulis di kertas kosong itu. Terus yang udah kamu sebutin juga sekian banyak rencana yang udah kamu tulis di sini. Nah, ini nanti kamu jadi buat acuan kalau kamu itu pengen mewujudkan keinginan kamu gitu. Nah, mungkin Ibu akan ngasih pesan sedikit ke Ais. Dari sekian banyak hobi kamu, terus yang mana kamu suka masak, terus nonton-nonton tutorial make up, dan drama Korea juga tuh sebenarnya itu tidak salah. Bahkan banyak kok orang justru dia bisa belajar lewat dari YouTube. Kalau kamu kesulitan nih belajar matematika, fisika, atau apa. Nah, terus kalau misalnya baca dari buku kan kamu kurang paham nih. Terus kamu cari di YouTube seperti kamu cari-cari rumus-rumus dari YouTube. Nah, jadi sebenarnya YouTube itu manfaatnya banyak banget. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa memfilter, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya juga. Nah, sisi negatifnya itu yang akan ngerugiin diri kita sendiri. Oke, salah satunya tadi permasalahan kamu ini yang kamu bilang mulai kecanduan gitu nonton tutorial make up, terus drama Korea, sama resep-resep masakan sampai akhirnya kamu lalai atau lupa sama tugas-tugas di sekolah kamu gitu. Nonton YouTube itu nggak masalah, yang penting tetap tahu prioritas terutama kamu, harus mementingkan kewajiban sama tugas-tugas di sekolah kan, bahagiain orang tua kamu, terus juga kalau misalnya buat refreshing, butuh hiburan, baru kamu bisa untuk menonton YouTube lagi begitu. Terus kira-kira nih, kamu mau nggak diajarin kalau kegiatan kayak gini, kalau misalnya ada lagi nggak yang pengen kamu sampaikan di lain waktu? Iya, mau Bu. Ya udah, nanti kita atur waktu kita lagi. Kalau misalnya masih ada yang belum terentaskan, kalau misalnya juga ada sesuatu ke kamu kayak, Bu, saya masih begini-begini, nanti kamu bisa datang ke Ibu lagi, nanti kamu kabarin ke Ibu, terus nanti kita atur lagi jadwalnya, oke? Jadi nanti di pertemuan kita hari ini, kita cukupkan dulu karena waktu kita juga sudah 30 menit. Mungkin Mbak Ais ingin mengungkapkan sesuatu sebelum kita mengakhirinya? Enggak sih, Atau Bu. masih ada yang pengen disampaikan? Kalau buat sekarang sih enggak Bu, udah cukup menurut saya. Oke, udah cukup ya. Oke, kalau begitu, jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, Ibu izin pamit keluar dari room Zoom ya, Ais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ganti ke Assalamualaikum Ibu.
Iya, waalaikumsalam. Ini Mbak Ais yang kemarin udah buat jadwal melalui WA ya sama Ibu. Terus juga kalau nggak salah yang kemarin di pertemuan pertama kan ya? Iya Bu, benar. Saya sudah melakukan proses konseling di pertemuan pertama dan sekarang saya melakukan menghubungi Ibu untuk proses konseling yang kedua. Alhamdulillah bisa bertemu lagi ya sama Mbak Ais. Gimana, bosen nggak kira-kira ketemu sama Ibu terus nih? Enggak Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Ngomong-ngomong gimana kabarnya Ais? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kalau Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar Ibu juga baik. Oh iya, Mbak, sebelumnya Ibu minta maaf nih karena kita melakukan proses konseling yang kedua kalinya ini melalui Zoom lagi karena situasinya ya tahu sendiri belum sepenuhnya aman ya. Bagaimana Mbak? Apa keberatan? Iya Bu, nggak apa-apa kok. Saya justru sangat berterima kasih banyak nih kepada Ibu karena sudah mau meluangkan dan menyempatkan waktu untuk saya ya Bu. Saya juga minta maaf karena bolak-balik melakukan proses konseling ini. Iya, nggak apa-apa dong. Justru Ibu malah seneng bisa bertemu Mbak Ais lagi. Eh, oh iya, karena di pertemuan kemarin Ibu sudah jelaskan dari peraturan asas-asas eh, asas-asasnya masih sama seperti di pertemuan sebelumnya. Hanya kalau sekarang kan kita udah kenal, terus yang mana Ibu sudah tahu cerita kamu, sudah kenal kamu. Jadi untuk kali ini kita lanjutkan saja ya. Iya Bu. Oke, kalau begitu bagaimana kalau kita sepakati dulu nih waktunya? Kira-kira Ais membutuhkan waktu berapa lama? Mau yang seperti pertemuan kemarin atau bagaimana itu terserah Mbak Ais dan senyaman Mbak Ais saja. Sepertinya kayak pertemuan kemarin sih Bu. Mungkin untuk waktu yang saya butuhkan kurang lebih 30 menit saya rasa sudah cukup sih Bu. Oke, kalau begitu waktu kita sepakati 30 menit ya. Iya Bu. Kalau dilihat-lihat nih dari aura Mbak Ais sepertinya membawa aura positif nih. Iya nih Bu, tahu aja Bu. Ibu harap bisa ada perkembangan juga dari Mas Ais di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan kemarin kan Ibu memberi amanat nih kepada Ais, yang mana isi amanatnya itu dari selembar kertas yang isinya dari keinginan sama rencana Ais untuk mengembalikan prestasi belajar Ais di sekolah. Dan Ibu juga meminta Ais kertas tersebut untuk Ais pegang. Kalau perlu, Ais tempel di samping tempat tidur supaya Ais mempunyai motivasi atau dorongan-dorongan untuk memenuhi keinginan-keinginan yang sudah Ais tulis di situ. Gimana Ais? Coba Ibu ingin mendengar nih sedikit cerita dari kamu. Iya sih Bu, saya sudah melakukan apa yang sudah Ibu perintahkan minggu lalu. Dan itu memang menurut saya sangat membantu untuk diri saya
Karena setelah saya melakukan itu, saya jadi selalu ingat dan selalu mementingkan tugas terlebih dahulu dibandingkan hobi saya ya. Contohnya di salah satu rencana dan keinginan saya itu, setiap saya diberi tugas oleh guru, saya akan menulis tugas tersebut di selembar kertas dan not, lalu saya tempel kertas tersebut di samping tempat tidur, meja belajar, dan lemari agar saya selalu ingat dengan kewajiban saya sebagai siswa. Nah, karena keinginan dan rencana itu, saya jadi selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jika ternyata saya dapat mengerjakan tugas tersebut lebih cepat, saya akan menggunakan sedikit waktu untuk belajar. Lalu setelah itu saya membuka YouTube dan menonton tutorial-tutorial make up dan masak-masakan sehabis tugas saya selesai gitu, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Kira-kira ada nggak kendala saat kamu nih maksudnya menjalankan semua rencana-rencana kamu dan semua keinginan kamu? Kalau misalnya nih ada, boleh nggak untuk menceritakan sedikit gitu ke Ibu? Kalau dari saya sih untuk kendalanya sudah pasti ada sih, Bu. Karena sebelumnya kan saya nggak bisa lepas banget dari YouTube. Oke, kalau begitu kira-kira kendala apa nih yang Ais alami? Jadi gini Bu, dalam seminggu itu kan saya memiliki kendala seperti memiliki keinginan untuk kembali seperti dulu. Nah, keinginan itu kayak gimana ya? Kayak ingin malas-malasan. Terus ingin buka YouTube terus-terusan gitu sampai saya puas. Maksudnya itu puasnya itu dalam seharian full gitu, YouTube terus gitu, Bu. Memang apa penyebab Ais memiliki keinginan jelek? Maksudnya tuh keinginan untuk kembali seperti dulu, yang mana keinginan kamu yang dulu itu kayak nggak bisa lepas dari YouTube gitu, dan ingin bermalas-malasan lagi. Kira-kira penyebabnya itu apa? Nah, menurut saya sih penyebabnya itu saya menemukan drama Korea yang seru banget gitu, Bu. Udah gitu kan para pemain-pemain drama Koreanya itu tuh keren-keren banget sih, Bu. Saya nggak bisa melewatkan itu dan saya nggak bisa menahan keinginan saya untuk buka YouTube sebentar saja. Begitu. Jadi karena drama Korea lagi ya. Memangnya sebelumnya kamu berubah untuk jadi lebih baik, eh, kamu tuh membuka YouTube tuh berapa lama sebelum kamu berubah gitu? Kalau sebelum saya berubah sih, saya buka YouTube hampir 24 jam full ya, Bu. Bahkan bisa lebih dari 24 jam itu. Lalu saya berusaha kan untuk berubah jadi lebih baik. Saya buka YouTube tersebut itu kurang lebih 3 sampai 5 jam sehari dan sisanya saya gunakan untuk mengerjakan tugas dan belajar. Setelah itu saya istirahat, tidur gitu, Bu. Alhamdulillah juga ya, berarti perubahan pengurangan waktunya drastis sekali gitu. Akan tetapi Ibu berharapnya kamu itu tetap mempertahankan itu. Kalau misalnya seperti yang kamu bilang, kamu memiliki kendala ingin kembali seperti dulu karena menemukan drama Korea baru dan kamu
tertarik nih terhadap aktor-aktor yang berperan dalam drama tersebut. Kalau boleh tahu memangnya drama Korea apa sih yang buat kamu tuh sangat tertarik terhadap drama itu? Ini loh Bu, judulnya itu apa ya? Alex Me of Soul. Nah, itu tuh ceritanya itu tentang sihir gitu Bu, terus kerajaan sama perang gitu. Nah, itu kan seru banget sih Bu menurut saya, dan gitu pemainnya itu kayak ganteng-ganteng sama cantik-cantik gitu. Nah, disitulah keinginan saya dan rencana saya dalam memperbaiki nilai di sekolah menjadi semangat lagi gitu Bu. Maksudnya menjadi goyah kali ya. Iya Bu, maksudnya gitu Bu. Jadi Mbak Ais ini memiliki keinginan untuk kembali ke kebiasaan yang dulu itu terulang lagi ya. Maksudnya dulu kan Ais membuka YouTube sampai 24 jam full. Bahkan bisa lebih dari itu. Hanya bedanya dulu Ais membuka YouTube karena hobi dan sekarang untuk kesenangan diri. Begitu bukan? Iya Bu, benar. Gimana ya Bu, saya tidak ingin mengulangi kebiasaan buruk saya lagi, kayak yang kemarin-kemarin gitu Bu. Oke. Jadi begini ya Mbak Is, kalau hanya sekedar untuk kesenangan atau hanya untuk menghilangkan rasa gabut atau boring, menurut Ibu itu memang sangat diperbolehkan dan wajar. Tujuannya agar Mbak Ais itu tidak merasa stres. Mungkin karena Mbak Ais terlalu pusing atau stres dengan tugas-tugas di sekolah, Mbak Ais boleh untuk melakukan apa yang Mbak Ais mau, hanya saja jika Mbak Ais melakukan hal tersebut terus-menerus dan sampai lupa waktu, itu juga sepertinya akan mempengaruhi di kehidupan Mbak Ais ke depannya. Maksudnya tuh khawatirnya kalau Mbak Ais terlalu terobsesi dengan cowok-cowok dan cewek-cewek Korea, Mbak Ais jadi ingin seperti mereka. Contohnya, Mbak Ais ingin memiliki suami yang kayak cowok-cowok Korea nih, yang ganteng-ganteng. Jadi milih-milih lah istilahnya. Terus Mbak Ais pengen kehidupan Mbak Ais tuh dalam berumah tangga tuh pengen yang kayak di drama Korea. Nah, sebenarnya itu kurang bagus untuk kedepannya. Dan jika Mbak Ais kembali seperti dulu, seperti khawatir ya juga nilai-nilai Mbak Ais di sekolah itu akan menurun, seperti kayak nilai-nilai mata pelajaran, UAS, UTS, itu khawatirnya dari Ibu akan menurun juga karena Mbak Ais itu terlalu terobsesi sama drama Korea-nya itu. Jadi, kalau saran dari Ibu tuh coba Mbak Ais untuk membaca ulang kembali isi dari kertas yang kemarin Mbak Ais tulis. Dan kalau bisa Mbak Ais itu tambahin dengan semua keinginan-keinginan serta niat dan rencana Mbak Ais untuk meningkatkan prestasi nilai di sekolah lagi. Jadi, jika sudah ditambahin, Mbak Ais bisa baca ulang-ulang lagi, terus direnungkan kembali. Mungkin dengan Mbak Ais membaca sama merenungkan, bisa ada dorongan atau motivasi. Jadi rasa ingin kembali gitu, merubah diri. Bagaimana, Mbak Ais? Iya Bu, saya akan mengikuti saran dari Ibu ya, karena saya memang sudah bertekad untuk merubah diri saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya juga
nggak ingin jadi bahan omongan guru-guru dan dijauhi oleh teman-teman saya di sekolah maupun di luar sekolah. Saya yakin diri saya sih bisa pasti, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nggak apa-apa Mbak Ais, yang namanya perubahan itu nggak nggak bisa langsung gitu, nggak bisa langsung berubah. Contohnya kayak telur ceplok. Jadi sebelum jadi telur itu kan harus dimasak dulu. Dan setelah dimasak kan baru yang namanya telur ceplok. Nah, intinya semua dari itu tuh butuh proses. Sama halnya yang Mbak Ais alami. Ibu yakin kok Mbak Ais bisa berubah walaupun nggak bisa langsung berubah, nggak apa-apa kok, pelan-pelan aja nggak apa-apa, pasti bakalan ibu bimbing. Iya, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, Bu. Karena Ibu selalu meluangkan waktu untuk proses konseling saya, baik di minggu lalu dan minggu sekarang. Saya juga nggak tahu akan seperti apa jika saya tidak melakukan konseling ke Ibu. Mungkin saya bakalan bingung sih, Bu, harus menghadapi masalah saya itu seperti apa. Iya Mbak, sama-sama. Justru ibu malah senang karena bisa bertemu sama Mbak Ais lagi, sekaligus membantu Mbak Ais dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Mbak Ais alami. Tapi tetap harus semangat ya. Pasti, Bu. Pasti saya akan mengikuti semua saran dan masukan yang udah Ibu berikan di dalam proses konseling ini. Karena itu semua sangat berharga sih, Bu, buat saya ke depannya. Alhamdulillah kalau begitu, karena waktu sudah menunjukkan 30 menit, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Ais? Menurut saya sih sudah cukup ya, Bu. Oke, kalau begitu kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Khawatirnya ada sesuatu yang sangat atau yang sedang menunggu Mbak Ais, misalnya ada janji sama pacar di luar, entah ada pekerjaan atau acara. Oh ya, jika suatu saat Mbak Ais ada yang ingin dibicarakan kembali atau memiliki masalah kembali, Mbak Ais boleh kok kembali ke Ibu, dan Ibu sangat memperbolehkan dan Ibu juga menerima dengan senang hati. Iya, Nggak Bu. perlu sungkan. Saya pasti akan menghubungi Ibu jika saya mengalami kendala atau masalah-masalah dalam permasalahan lain ya, Bu. Oke, kalau begitu Ibu izin keluar dari Zoom ya, Mbak. Assalamualaikum. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Mbak. Ibu pamit ya. Iya, Bu. Jaga kesehatan ya, Bu. Ya, Mbak. Mbak juga ya.